Akidah ini dasarnya bukan dari kajian. Akidah ini sifatnya sam'iyat, pemberitahuan dari Allah Ta'ala melalui pendengaran. Maka tidak ada sebuah ucapan dari seorang manusia yang diperhatikan sedemikian detil sepanjang perjalanan hidup seperti detilnya perhatian manusia atas ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal inilah kita bangun dasar akidah. Para ulama sepakat bahwa untuk persoalan akidah dalilnya itu harus qat'i, tidak boleh bersifat dhanni. Qat'iyyus subut wa qat'iyyud dilalah. Harus hadis yang sahih, tidak boleh derajatnya di bawah derajat sahih. Itu tidak boleh dijadikan dasar akidah. Karena akidah ini dasarnya bukan dari kajian. Akidah ini sifatnya sam'iyat, pemberitahuan dari Allah Ta'ala melalui pendengaran. Sam'iyat. Maka Rasulullah, beliau tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhan bukan dari hasil penelitian, tetapi dari hasil pemberitahuan malaikat Jibril. Khabar, pemberitahuan dari malaikat Jibril. Yakinlah Rasulullah. Sahabat-sahabat mengetahui Allah sebagai Tuhan bukan dari penelitian, tapi dari pemberitahuan Rasulullah. Maka supaya pemberitahuan itu diterima, seorang yang memberitahukan harus selamat dari tuduhan bohong. Karena seorang yang berbohong untuk hal yang sehari-hari sangat mungkin untuk berbohong untuk hal yang lebih besar lagi. Tetapi dalil yang dipakai oleh Kaisar Heraklius dibalik. Orang yang tidak berbohong untuk perkara sehari-hari tidak mungkin akan berbohong tentang Tuhannya. Makanya ketika Kaisar Heraklius datang ke Suriah, Damaskus, waktu itu masih di dalam wilayah kekuasaan Romawi, ada benteng Aleppo, Halab dalam bahasa Arabnya. Kaisar Heraklius datang ke sana didampingi oleh mufti-muftinya, barangkali dari pendeta-pendeta besar, uskup-uskup agung Kristen. Karena saat itu sudah tersiar kehadiran Rasulullah, maka beliau penasaran. Beliau instruksikan kepada pengawal-pengawalnya, tolong carikan saya orang yang mengetahui atau boleh jadi yang sekampung dengan pria yang mengaku diri sebagai nabi ini. Maka dicarilah kafilah dagang dari Arab dan akhirnya ketemulah dengan Abu Sufyan. Saat berhadapan Abu Sufyan dengan Kaisar Heraklius, salah satu pertanyaan Kaisar Heraklius, apakah orang yang bernama Muhammad ini pernah berbohong kepada kalian sebelumnya? Apakah orang yang mengaku diri Nabi yang bernama Muhammad ini pernah berbohong kepada kalian sebelumnya? Abu Sufyan setelah masuk Islam menceritakan kembali pertemuan beliau dengan Kaisar Heraklius tersebut. Apa katanya? Kalaulah bukan karena dorongan rasa malu sebagai seorang bangsawan pemimpin Quraisy, maka sungguh saya akan berbohong pada Kaisar Heraklius. Berbohong pada orang awam itu buruk. Lebih buruk lagi bila yang berbohong itu adalah pemimpin. Maka walaupun dia Quraisy menyembah berhala, kafir, tapi bohong pantang. Kita sekarang Islam, tulet turo lehego. Kalau tidak berbohong sehari, rasanya nggak nyaman hidup. Bahkan pemimpin pun tidak sungkan-sungkan untuk berbohong sekarang. Ini Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Tidak pernah Muhammad itu berbohong sama sekali kepada kami. Saking jujurnya sampai kami yang memberikan panggilan kepada dia Al-Amin, orang yang sangat jujur, sangat amanah. Dari hasil diskusi panjang itu, Kaisar Heraklius katakan, kalaulah benar Muhammad itu seperti yang engkau ceritakan kepadaku, maka sungguh suatu hari nanti dia akan berkuasa di atas tanah tempat saya berpijak sekarang ini. Bila benar Muhammad seperti yang engkau ceritakan kepadaku, sungguh suatu saat dia akan berkuasa di bumi tempat saya berpijak sekarang ini. Dan ternyata benar,
Rasulullah dakwahnya itu sampai ke Damaskus di Suriah, dan itu menjadi ibu kota Islam yang kedua ketika Muawiyah bin Abi Sufyan memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Damaskus di Suriah. Maka as-sadiqul masduq, seorang yang menyampaikan informasi ini harus teruji kejujurannya sehingga tidak ada ruang untuk membantah. Maka orang-orang kafir la yukadzibunaka, mereka tidak mendustakanmu wahai Muhammad. Orang-orang Quraisy itu percaya kepadamu wahai Muhammad, tetapi mereka membantah. Mereka lawan nurani mereka, menyonyai pegah ada bebetih yang bebetih. Tapi mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah benar. Cuma ada keegoisan dari mereka yang menolak untuk menerima kebenaran tersebut. Ya, mereka percaya pada Muhammad. La yukadzibunaka fa innahum la yukadzibunaka. Mereka tidak mendustakan engkau wahai Muhammad, tetapi mereka hanya membantah saja. Kita sudah terima kebenaran tersebut, tapi karena takut malu kalah dalam perdebatan, kakak ada bohong pi atik cileh. Ini yang terjadi pada kaum Quraisy di kala itu. Maka persoalan keimanan itu sam'iyat. Sebab itu adalah sam'iyat, diharuskanlah bahwa yang menyampaikan informasi harus benar. Mulai dari sumber pertama, dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah Ta'ala. Maka sampai pada generasi berikutnya, yang menerima dari Rasulullah siapa? Mesti sahabat. Maka sahabat itu disyaratkan mesti dalam sifat yang adil. Tidak boleh ada sahabat yang bohong. Maka alhamdulillah sahabat selamat. Tapi ada kemungkinan untuk bohong, maka disyaratkan di situ kelompok orang yang mustahil sepakat untuk berbohong. Sebutlah derajat hadis itu mutawatir. Disampaikan pada generasi tabi'in, tabi'in dan setelahnya. Maka tidak ada sebuah ucapan dari seorang manusia yang diperhatikan sedemikian detil sepanjang perjalanan hidup seperti detilnya perhatian manusia atas ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita syaratkan sanad di dalam hadis. Laula sanadu laqala man qala ma qala. Kalaulah bukan disebabkan karena sanad, sungguh setiap orang boleh berbicara suka-suka. Nah, maka kita menggugat bahwa hadis ini tidak sahih. Nanti ada di dalam ungkapan hadis sahih, sekalipun sanadnya tidak selamat, tetapi matannya itu selamat. Apa makna matan? Maknanya benar, walaupun dari sisi hadis itu salah, tapi dari sisi ungkapan itu benar. Diambil kebenarannya. Masalahnya, ada orang yang terlalu berpegang kepada sanad sampai mengabaikan kebenaran yang terdapat di dalam ungkapan tersebut. Makanya Imam Al-Ghazali, selama ungkapan itu benar, beliau tidak persoalkan hadis itu sahih atau dhaif selama itu bukan hadis palsu. Selama maknanya itu benar, beliau tidak persoalkan apakah hadis itu dhaif ataukah hadis itu sahih, selama bukan hadis palsu. Kenapa? Karena toh di kalangan para ilmuwan di luar Islam, mereka tidak pernah mempertanyakan sanad. Hukum Galileo yang sampai ke kita, hukum Aristoteles, hukum Archimedes, yang so sanadnya itu mah yang hani congitan muzina ajib arak mabuk. Tapi kita terima itu sebagai sebuah kebenaran, aksioma, dalil dasar dalam ilmu pengetahuan. Enggak pernah ditanyakan sanad. Kenapa? Karena tidak lagi melihat siapa yang menyampaikan, tapi intinya ini sebuah kebenaran. Lalu ada ucapan-ucapan ulama, mungkin terpleset lidah sebahagian mubaligh menisbahkannya itu sebagai hadis. Oke, kita bantah itu hadis, tapi maknanya benar. Nah, misalnya ada ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Banyak yang menyatakan bahwa itu hadis, padahal Nabi tidak pernah berucap demikian. Walaupun itu bukan hadis, dari sisi penisbatan itu sebagai hadis Nabi adalah salah, tapi dari sisi makna itu benar. Sama seperti ungkapan yang populer dalam bidang akidah, man 'arifa nafsah faqad 'arifa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia sudah mengenal Tuhannya. Disebutkan itu sebagai hadis, padahal tidak ada satu kalimat pun dari Nabi terucap demikian rupa. Setelah dipelajari, ditelusuri, rupanya itu ucapan dari seorang mutasawwif, seorang ahli tasawuf, Yahya bin Mu'az. Beliau menyatakan, man 'arifa nafsah faqad 'arifa rabbah. Maka Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang ungkapan tersebut, kata beliau,
sekalipun itu bukan hadis, dari sisi makna itu adalah benar. Apa maknanya? Barang siapa yang mengenal dirinya dengan segala sifat lemah dan kemiskinan, maka dia akan mengenal Tuhannya dengan sifat kuat dan kekayaan. Man 'arifa nafsah faqad 'arifa rabbah. Jadi ini menjadi persoalan. Tapi untuk dijadikan landasan akidah, tidak boleh yang dhaif. Disyaratkan mesti harus yang sahih, qat'iyyus subut. Yang kedua, qat'iyyud dilalah, penunjukan maknanya, indikasinya itu tidak boleh dhanni, dia harus qat'i. Tidak boleh ada ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Nah, maka ini yang menjadi ruang perbedaan antara kelompok yang dituduh Wahabi dengan kelompok yang mengaku Aswaja. Kita tidak menyatakan Wahabi dan Aswaja, hanya kelompok yang dituduh Wahabi. Kita sebut dituduh karena nggak ada yang mengaku Wahabi, maka hanya dituduh Wahabi. Dan kelompok yang mengaku Aswaja, kita belum tahu apakah itu yang sebenarnya Aswaja menurut Rasulullah. Wallahu a'lam, kita anggap saja mengaku Aswaja supaya lebih damai bahasanya. Itu yang jadi sengketa. Kenapa? Karena kelompok yang dituduh Wahabi ini mengklaim ayat-ayat yang terkait dengan sifatullah, padahal itu mutasyabihat, sebagai ayat yang muhkam. Jadi begitu disebutkan Allah Ta'ala di langit, ya sudah selesai, Allah Ta'ala di langit. Padahal banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan Allah Ta'ala bukan hanya di langit, di bumi juga ada Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat menuju Palestina, apa kata beliau? Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya berjalan menuju ke arah Tuhanku, karena Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Konon waktu itu Nabi Ibrahim berjalan menuju ke Palestina. Pertanyaannya, apakah Allah Ta'ala sedang di Palestina di kala itu? Ini yang disebut dengan mustabihat. Makanya dalam bab ini para ulama terbagi kepada dua kelompok, antara yang tafwid dengan yang takwil. Yang tafwid, mereka pasrah saja kepada makna ayat tersebut, tetapi tidak memaknainya secara harfiah. Mereka serahkan makna yang sebenarnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang takwil, mereka sesuaikan dengan yang sanggup dipahami oleh logika manusia, tetapi tidak mematenkan bahwa itulah kebenaran yang hakiki. Maka nanti kembali kepada surat Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Itu yang jadi sumber perbedaan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Golongan yang tidak setuju takwil berhenti di ayat tersebut. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah. Sedangkan orang-orang yang rasikh ilmunya, mereka pasrah dan berucap amanna kullum min 'indi rabbina. Kami beriman semuanya dari sisi Tuhan kami. Kelompok yang kedua, yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat terkait dengan sifat-sifat Allah, tidak berhenti pada Allah. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh ilmunya. Dan secara bahasa dua-duanya benar. Maka sering saya buat perbandingan, analoginya, kalau nanti kita keluar setelah sholat isya dari masjid ini, jalan ke jalan T-nya Arif lurus, sebelum sampai ke depan kantor gubernur, sebelum belok ke sini jalan Panglima Nyak Makam, di situ ada sebuah kantor BKKBN. Mereka punya tagline, slogan, motto, 4 kata, 2 anak lebih baik. Itu tanpa tanda baca. Dulu 3 kata, 2 anak cukup. Tapi setelah tsunami terbukti nggak cukup 2 anak. Maka digantilah 2 anak lebih baik tanpa tanda baca. Maka tergantung orang yang baca. Yang setuju dengan 2 anak, dia akan baca 2 anak lebih baik. Yang ingin lebih, dia geser sedikit, 2 anak lebih baik.
Yang so yang betul ya. So yang betul. Inilah perbedaan antara Tuhan di langit dengan Tuhan tidak di langit, antara tafwid dengan takwil. Nah, maka itulah perbedaan tadi. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat kecuali Allah. Ini tafwid. Yang takwil, tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Makanya disinilah dituntut memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemahan. Dia mesti memahami melalui tafsir Al-Quran. Jadi ini perbedaan dasar. Karena sifatnya sam'iyat, kita dengar dari Rasulullah, kita dengar dari Allah Ta'ala, maka standar yang tertinggi dari pendengaran itu adalah ayat. Maka sepakat para ulama bahwa ayat Al-Quran, setiap ayatnya itu mesti periwayatannya adalah mutawatir, mesti mutawatir dari generasi sahabat, tabi'in sampai Al-Quran itu dibukukan. Apa makna mutawatir? Diriwayatkan oleh satu generasi dari generasi sebelumnya dalam jumlah tiap-tiap generasi itu dalam jumlah orang yang mustahil sepakat untuk berbohong. Bukan berarti mereka tidak bohong, tulit tiroduah. Tetapi untuk jumlah itu sepakat bohong, nah, ini sama seperti kita kumpul satu masjid ini, karena entah bagaimana sepakatlah kita untuk tidak sholat isya, nauzubillah umpamanya. Tapi kita syaratkan, karena kita tidak sholat isya malam ini, nanti supaya kita tidak dipandang negatif oleh warga masyarakat, kita katakan saya sudah sholat isya. Nanti tulit bu, kita sepakat semuanya untuk tulit. Pasti ada yang tidak sepakat. Nah, kenapa? Karena tidak akan sepakat umatku untuk perbuatan yang salah. La tajtami'u ummati ala khati'atin. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk perkara yang salah. Tetap ada yang berbeda pendapat. Kenapa? Tetap di antara mereka itu dhahirina 'alal haq, senantiasa berpihak terhadap kebenaran dan mempertontonkan keberpihakannya itu, wala yakhafuna fillahi laumata laim, dan mereka tidak takut untuk keberpihakan terhadap Allah itu pada caci maki orang-orang yang mencaci mereka. Makanya negeri ini selamat karena komunitas terbesarnya umat Islam. Siapapun yang ingin merusak negeri ini, umat Islam yang pertama maju. Walaupun dalam keadaan aman, orang lain yang pertama mengaku. Maka ketika aman-aman dulu, saya Pancasila, saya NKRI, saya Pancasila, saya NKRI. Menang kakaru, kawaknya lah yang keru. Tinggallah umat Islam saja yang tetap bertahan karena tidak mungkin diajak untuk berbohong. Yang namanya Pancasila tetap Pancasila. Nyona kena jawabah Pancasila menjadi Trisila, Ekasila. Dari Trisila menjadi Trisula. Hanya umat Islam yang bertahan. Maka ternyata sejarah kembali kepada bentuknya. Ketika dulu yang mempertahankan Pancasila adalah umat Islam dan TNI, khususnya Angkatan Darat. Nah, terbukti hari ini yang mempertahankan Pancasila adalah TNI dan para ulama umat Islam. Karena pada harap baru naik. Tiba-tiba ketika negeri sedang aman, damai, mereka yang paling getol untuk membenturkan umat Islam dengan Pancasila. Nah, pucap. Maka pokok akidah itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah, di dalam surat Al-Baqarah 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Tadi saya angkat sebuah status di media sosial, di Facebook. Tidak menghafal Al-Quran tidak berdosa, karena menghafal Al-Quran itu tidak wajib. Tapi bila sudah hafal Al-Quran lalu lupa, itu masalah. Bila membiarkannya untuk lupa, itu menjadi dosa. Status itu disebabkan karena tadi pagi sekitar jam 9.30 ke tempat saya di Kota Madia Cut Keung datang seorang ibu-ibu.
Kebetulan anak beliau itu sudah selesai dari sebuah ma'had tahfidz dan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Selesai tamat aliyah, lanjutkan kuliah. Beliau mengeluh, sekarang saya agak repot juga Pak Ustaz. Saya tanya kenapa? Karena saya harus kawal anak saya yang sudah hafal Al-Quran 30 juz ini untuk terus ulang-ulang setiap pagi agar tidak lupa. Sebab hafal Al-Quran beda dengan hafal lagu. Saya lagu Garuda Pancasila itu hafal dari kelas 1 SD. Enggak pernah saya nyanyikan lagi sejak tamat SMP sampai sekarang. Tamat aliyah saya sudah 25 tahun. Jadi kalau tamat SMP itu sekitar sudah 28 tahun. Tapi enggak lupa-lupa sampai sekarang. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mana tuh doa? Tapi Al-Quran cuma Fatihah yang tidak lupa dengan Qul huwallahu ahad. Kenapa Fatihah tidak lupa? Karena dibaca 17 kali sehari semalam. Kenapa Qul huwallahu ahad tidak lupa? Karena biasanya tetap dibaca minimal 10 kali, 5 kali. Rakaat kedua itu tetap Qul huwallahu ahad. Ditambah lagi sering ada kenduri Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ada samadiyah dan tahlilan. Ditambah dengan Al-Falaq dan An-Nas. Walaupun sering dibaca, sering ada kenduri, tapi tidak semua orang hafal. Kita berani baca karena rame-rame, tapi menyetiroi bacaannya belum tentu. Ini padahal pendek saja, Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan kita tidak yakin bisa mengulanginya itu dengan baik. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran beda dengan menghafal lagu. Menghafal lagu itu makin maksiat, makin bagus hafalannya. Menghafal Al-Quran ini sedikit saja maksiat, hilang hafalannya. Nah, kan dulu waktu kuliah di Al-Azhar, kebetulan saya tinggal di asrama di Abbasiyah, Madinatul Mu'asal Islamiyah. Asrama banin dan banat, pelajar mahasiswa laki-laki dan mahasiswi itu berhadap-hadapan, ada pagar tembok. Ujian semester 1 kami bebas saja keluar masuk. Tapi begitu semester 2 sebenarnya tidak ada peraturan, tetap bebas, cuma tidak ada yang keluar masuk. Sampai kapan? Sampai selesai mata pelajaran ujian hafalan Al-Quran. Nah, barulah jamak takhir. Nah, kenapa? Karena ada pemahaman yang tidak tertulis bahwa bila sedang hafal Al-Quran keluar dan melihat orang perempuan yang bukan mahram, yang bukan istri, hafalan itu akan hilang. Padahal di Arab nggak ada yang pakai rok mini, hanya baju ketat saja, dan itu cukup untuk musrah hafalan. Maka bahkan setingkat Imam Syafi'i saja bisa rusak hafalannya hanya karena melihat tumit perempuan. Nah sekarang saat kita keluar, apa bahagian tubuh orang perempuan yang tidak terlihat? Nah, semua dipertontonkan. Nah, kalau tidak dalam bentuk warna, minimal dalam ukuran bentuknya saja. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita. Maka beliau mengatakan, "Kiban cara Ustaz anilanya oleh hafal Quran kedua." Nah, barulah saya terinspirasi. Karena sekarang sedang booming tahfidz. Orang tua setiap kali antarkan anaknya pesantren, pertanyaan pertama, "Na tahfidz no dengku?" Kakak hayu tahfidz. Ada perbedaan orang Arab hafal Quran, mereka paham minimal artinya. Dengan kita yang hafal Al-Quran, kita lagi Cina dengan raduh, hanya tahu intonasi tapi tidak tahu maknanya, maka sangat cepat untuk lupa. Maka boleh, bagus kita ingin anak-anak hafal Al-Quran, tapi proyeksikan masa depan anak-anak itu tetap dekat dengan Al-Quran. Ilmunya kaitannya ilmu agama, atau silahkan ilmu umum yang dikaitkan dengan agama. Nah, karena di Arab itu bahkan yang sarjana ekonomi, sarjana fisika, kimia dan lain sebagainya tetap diwajibkan hafal Quran 30 juz. Nah, maka inilah ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu tidak cukup dipahami hanya dengan terjemahan. Kalau hanya dengan terjemahan Anda menjadi ulama, maka sungguh di Arab itu semuanya adalah ulama. Nah, tapi ternyata bahkan sahabat dengan sahabat pun harus saling bertanya. Ini menjadi persoalan kita sekarang. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah berkumandang azan Isya, kita padakan dulu sampai di sini uraian dan kajian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi walaupun bahagian akhir tadi ada menakut-nakuti untuk menghafal Al-Quran, bukan, itu hanya sekedar untuk mengantisipasi tidak hafal Al-Quran tidak berdosa. Jangan sampai ketika dihafal tiba-tiba berdosa. Maka bila sudah siap untuk menghafal, persiapkan pemahaman, bukan cukup hanya sebatas hafalan saja. Karena itu adalah informasi untuk kita mengenal Allah Ta'ala lebih baik dan juga mengenal sejarah umat-umat yang terdahulu.
Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar.